Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana keadaannya teman-teman semua di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, ini adalah channel YouTube pertamanya Rumah Abu. Dan di dalam video kali ini aku akan sharing resep seputar pepes tahu yang tentunya pakai bahan tambahan yaitu kerupuk ya, dari judul channelnya itu. Di sini teman-teman pasti nggak banyak yang tahu kalau pepes tahu itu kalau ditambah kerupuk itu jadi makin enak gitu loh rasanya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah ya resepnya. Nah, ini seperti biasa teman-teman, sebelum memulai rutinitas pagi, biasanya aku selalu rapihin dulu piring-piring, gelas, sendok-sendok, garpu yang ada di pengering piring, supaya nanti pas masak, ketika cucian piring kotornya itu numpuk, nanti dicuci, pengering piringnya itu udah kosong. Nah, di sini aku sedang merapihkan sendok, garpu, kemudian juga sendok kecil. Nah, ini tempat sendoknya itu, raknya itu masih berantakan banget ya teman-teman. Aku belum sempat rapihin lagi. Mungkin nanti mau dirapihin lagi. Nah, kemudian ini di rak kitchen set atas, aku biasanya taruh mangkok-mangkok, terus juga ada beberapa piring-piring yang seragam ya, warnanya putih karena kan di sini rak kitchen setnya itu dia sedikit menerawang ya, menggunakan kaca yang blur gitu. Jadi aku selalu taruh piring-piring yang beragam gitu warnanya di situ. Sedangkan untuk di rak yang bawah, aku taruh piring-piring yang memang dia berwarna dan lain sebagainya supaya lebih enak aja dilihat gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mau mulai masak. Aku siapin dulu bahan-bahannya yang ada di kulkas ya, tentunya pakai tahu putih ya, bisa tahu kuning juga terserah ya teman-teman. Di sini aku pakai tahu putih, aku lagi menyiapkan bahannya, pakai tahu putih, terus juga jamur tiram, ada daun bawang juga. Di sini aku lagi milihin bawang-bawangnya. Nah, ini kebetulan bawang merahnya itu kecil-kecil, aku lupa belum beli bawang. Ini aku pilihin dulu bawangnya teman-teman. Biasa kalau ibu-ibu gitu, emak-emak punya anak balita 2 di rumah, terus pekerjaan tuh rasanya nggak ada habisnya, jadi kayak suka lupa. Oh, ternyata aku lupa juga teman-teman, ternyata aku naruh bawang merah di rak bawang satunya, dan ini rak bawang merah yang kecil-kecilnya tadi aku tuker, aku ganti sama yang besar-besar gitu ya, supaya lebih gampang dipotongnya, lebih enak aja gitu. Nah, ini dia bahannya teman-teman. Sebetulnya ada yang kurang ya, ada kerupuk juga di sini, garam, gula, kaldu juga ya. Nah, di sini aku pakai tahu putih ada 8 biji ya di situ. Jadi aku tuh udah lama beli tahu, beberapa hari yang lalu belum sempat dimasak. Jadi aku bikin pepes tahu aja deh. Nah, ini juga ada jamur tiram 1 bungkus aja. Kemudian ada 1 butir telur. Pakai telur ya teman-teman. Terus juga ada 1 batang daun bawang. Nah, ini daun bawangnya. Terus juga ada cabai merah keriting. Aku pakai 3 buah aja supaya pepes tahunya itu nggak terlalu pedas, tapi aku pengen dia agak kemerahan teman-teman. Nah, terus juga aku pakai bawang merah dan bawang putih ya tentunya. Nah, ketiga bumbu ini bisa diulek atau di blender teman-teman. Nah, tentunya pakai daun pisang teman-teman ya, bisa juga ya pakai plastik, cuman kayaknya lebih enak pakai daun pisang gitu. Nah, sebelum mulai bikin adonannya, biasanya aku selalu suwir-suwir dulu nih si jamur tiramnya karena bakal aku terapi dulu. Maksudnya aku terapi itu jadi kan si jamur tiram ini dia agak-agak bau gitu ya teman-teman. Jadi kalau cuma dicuci biasa tuh kayaknya dicampur di tahunya, nanti ketika mateng itu masih kerasa bau jamurnya gitu kalau aku ya. Jadi aku biasanya jamurnya ini setelah dicuci, diperas, kemudian aku kasih garam dan aku siram dengan air panas, kemudian didiamkan gitu loh. Jadi si jamurnya ini direndam dulu dengan air panas dan garam supaya untuk menghilangkan baunya gitu. Itu aku tahu dari YouTube juga sih, aku lihat-lihat di YouTube caranya seperti itu gitu. Nah, ini aku lagi suwir-suwirin jamurnya. Aku tuh suka banget ya teman-teman bikin pepes tahu pakai jamur tiram, jadi kayak nggak tahu doang gitu, ada jamurnya, jadi teksturnya itu lebih enak ya teman-teman. Kalau mau pakai tahu doang juga nggak apa-apa. Nah, ini aku cuci jamur tiramnya, dicucinya itu bener-bener ya teman-teman karena dia emang agak kotor juga.
Terus juga biar nggak terlalu bau, jadi bener-bener dicucinya itu dibilas berkali-kali, terus juga diperas gitu ya. Dan kalau aku ya tadi itu aku kasih garam, terus aku rendam juga dengan air panas supaya bau-bau jamurnya itu nggak ikut gitu nanti pas ke adonan pepes tahunya. Nah ini jamur tiramnya aku peres-peres biar si air-airnya itu turun. Terus airnya aku buang. Nah sampai kayak gini ya teman-teman. Nah ini aku mau masak air untuk ngerendam si jamurnya. Sambil nunggu airnya ini mendidih, aku bakal lanjut ngehalusin tahunya teman-teman. Nah jadi ini tahunya udah dicuci bersih ya teman-teman. Jadi aku sebelumnya ini udah cuci bersih tahunya, terus aku kasih wadah, aku masukin kulkas. Jadi ini udah langsung tinggal diolah aja. Nah ini aku halusin tahunya langsung di wadah stainless steelnya itu pakai ulekan. Kalau teman-teman mau dihalusin di codetnya, diulekan codetnya itu juga boleh, nggak apa-apa. Cuman aku sih biar hemat-hemat cucian piring. Lagian juga bisa kok teman-teman di sini langsung juga bisa. Kan tahu itu juga lembut ya, jadi gampang banget. Dan ini yang aku pakai ini tahu kuring teman-teman. Jadi tahu kuring ini di daerahku ini memang teksturnya itu dia soft, lembut banget. Nah ini tahunya udah aku halusin. Nah jadi airnya itu udah mau mendidih, jadi si jamurnya aku kasih garam. Yang gak usah banyak-banyak, garamnya sekitar 1 sendok teh ya teman-teman. Lalu aku siram pakai air yang mendidih tadi, air panas gitu ya. Nah ini si jamurnya ini direndam. Ini harusnya aku ngerendamnya di wadah stainless steel ya, harusnya jangan wadah plastik. Cuma ya udah deh, nggak apa-apa, mama hilaf. Nah ini aku potong-potong dulu bawang merah, bawang putih, dan cabenya. Ini tadinya mau aku ulek, cuman aduh kok males gitu ya. Jadi kayaknya bakal aku blender aja deh teman-teman. Jadi bisa diulek atau di blender ya teman-teman. Yang penting bumbunya itu halus. Ya lebih enak lagi sih diulek. Cuman di sini Pak Su lagi jagain kakak. Jadi ya udah deh, aku blender aja gitu supaya halus. Yang penting halus gitu ya teman-teman. Nah ini aku masukin ke blender, terus di blender sampai halus bawang-bawang dan cabenya ini. Nah ini udah halus. Jadi aku itu kalau ngulek-ngulek bumbu biasanya minta bantuan Pak Su. Jadi kalau Pak Su ada di rumah, biasanya aku kalau masak itu selalu diulek. Jadi minta tolong Pak Su. Sekarang Pak Su lagi di rumah sih, cuman lagi main sama kakak anak aku yang pertama ya. Jadi ya udah biarin deh, aku blender aja. Nah ini bumbunya udah halus, terus aku campur ke tahunya tadi yang udah dihaluskan. Terus diaduk-aduk teman-teman. Nah diaduknya ini yang rata, bener-bener rata ya teman-teman. Jadi kalau bisa pastikan si bumbunya ini tercampur merata ke dalam tahu ya teman-teman ya, biar adil gitu loh. Nah terus di sini aku pecahkan 1 butir telur ya, cukup ya, pakai 1 telur aja cukup teman-teman. Karena kalau kebanyakan juga nanti teksturnya kan jadi kayak terlalu lembek gitu ya. Ini jadi fungsinya si telur ini untuk merekatkan kali ya, biasanya gitu sih. Kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Ya udah, sekarang aku potong dulu daun bawangnya karena memang pepes tahu itu enak ya pakai daun bawang, irisan daun bawang dan juga irisan cabai. Nanti juga aku bakal iris cabai merah keriting untuk di adonan pepes tahunya. Nah ini dia. Aku iris serong-serong aja biar cantik gitu ya. Walaupun kalau udah kecampur sebetulnya nggak terlalu kelihatan sih teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau mau diirisnya itu lurus atau serong ya teman-teman, karena nggak terlalu ngaruh. Ya sekarang diaduk-aduk yang rata sama kayak tadi ya, biar adil. Diaduk-aduk, kemudian aku masukin juga jamur tiramnya yang udah direndam tadi. Jadi air rendemannya itu udah dibuang, aku peres juga ya. Terus diaduk-aduk lagi. Jadi kalau bikin pepes tahu ini banyak ngaduk-ngaduknya ya teman-teman. Jangan bosen buat ngaduk-ngaduknya. Nah ini dia, teksturnya udah kayak gini. Nah jangan lupa teman-teman kasih bumbunya. Nanti malah tauan gak ada rasanya, sama aja dong, gak enak ya. Ini aku kasih garam, terus juga aku kasih kaldu ayam bubuk. Aku pakai Royco di sini.
Kemudian juga aku kasih gula teman-teman. Jadi kalau pepes tahu aku senangnya gulanya agak banyak. Jadi biar dia itu ada gurih tapi ada manis-manisnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini takarannya dikira-kira aja teman-teman. Aku itu kalau masak memang selalu pakai ilmu kira-kira. Ilmu kiralogi. Jadi bener-bener dikira-kira aja takarannya. Nah ini dia teman-teman bahan tambahan spesialnya. Jadi pakai kerupuk. Teman-teman bisa coba di rumah. Jadi kerupuk ini aku kurang ngerti juga ya fungsinya apa, mungkin untuk ke tekstur kulit tahunya atau gimana aku nggak ngerti. Cuman aku tahu bikin pepes tahu pakai kerupuk ini enak dari ibu mertua aku gitu. Jadi dan aku nyoba bikin kan dan ternyata memang iya enak gitu. Jadi ketagihan deh sekarang tiap bikin pepes tahu selalu pakai kerupuk. Nah ini aku mau panasin dulu kukusannya karena adonan pepes tahunya tadi udah jadi kan, nunggu panasin airnya ini agak lama. Jadi sambil nunggu aku bakal nyetakin pepes tahunya ke daun pisang. Nah ini daun pisangnya ini masih lembaran besar gitu ya, lembaran panjang. Jadi aku gunting-guntingin dulu ukurannya. Ukurannya juga dikira-kira aja teman-teman, gak usah diukur pakai penggaris. Nah dikira-kira aja. Nah kalau ada yang bolong-bolong atau robek gitu, kalau bisa gak usah dipakai ya teman-teman. Nah ini daun pisangnya sebelum dipakai aku elap dulu pakai elap bersih yang aku kasih air ya, jadi elap basah gitu. Jadi dielap dulu si daun pisangnya, kan mana tahu kita ya kalau si daun pisangnya itu bersih apa kotor. Jadi lebih baik cari aman dielap dulu teman-teman. Nah kemudian aku panasin dulu si daun pisangnya ini di atas kompor pakai api kecil aja teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama. Fungsinya ini biar si daun pisangnya itu agak lemes aja teman-teman. Jadi ketika dicetak pakai pepes tahu itu dia lebih lemes, lebih gampang gitu nyetaknya. Nah ini daun pisangnya udah dibersihkan, terus udah dikasih panas-panas dikit biar lemes ya. Selanjut aku nyetakin adonan pepes tahunya ini ke dalam daun pisang. Nah ini juga aku takarannya itu bener-bener beda-beda ya, karena aku juga motong si daun pisangnya itu beda-beda karena kan terhambat juga sama bagian daun pisang, ada yang bolong, ada yang kotornya banget susah dibersihin. Jadi ukuran daun pisangnya ini agak beda-beda. Jadi aku ngisinya yang agak gede itu aku isi rada banyak, yang agak lebar gitu maksudnya ya aku isi rada banyak si adonannya. Tapi yang agak kecil itu aku kasihnya adonannya yang sedikit juga. Teman-teman menyesuaikan supaya nanti lebih gampang, lebih mudah untuk dilipat-lipatnya itu ya si daunnya. Nah dan ini aku ngerekatin daunnya itu pakai staples teman-teman. Jadi aku itu biasanya pakai tusukan gigi gitu. Kebetulan di rumah lagi nggak ada stoknya, jadi pakai staples deh. Kalau bisa sih pakai tusukan gigi ya teman-teman, karena bahaya juga sebetulnya pakai staples ya. Cuman ya udah deh terlanjur karena lagi buru-buru juga. Jadi pakai yang ada di rumah gitu. Nah ini udah mendidih juga airnya, jadi langsung aku masukin aja pepes tahunya. Aku tata dulu yang rapi, mereka baris yang cantik gitu ya di atas panci. Jadi aku senengnya itu emang apa-apa itu harus ditata gitu rapi gitu ya. Walaupun kejar-kejaran juga ini sebenarnya karena belum ngurus anak-anak. Nah ini ditutup, langsung kita tunggu aja deh sampai pepes tahunya mateng. Nah di sini aku juga sambil pepes tahunya dimasak, aku nyambi-nyambi beberes ya teman-teman. Jadi aku itu ngukus pepes tahunya sekitar 30 menitan sampai mateng lah. Nah ini dia pepes tahunya udah jadi teman-teman, alhamdulillah. Oh iya, pepes tahu yang aku bikin ini kebetulan aku nggak pakai daun salam dan sereh ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalau mau naruh daun salam dan sereh supaya lebih wangi gitu ya. Kebetulan aku lupa karena memang dikejar-kejar banget tadi bikinnya. Tapi nggak pakai pun sebetulnya nggak masalah teman-teman. Nah ini dia pepes tahunya. Ada jamur tiramnya, ada adonan kerupuknya. Aku cobain dulu ya. Wah, selamat mencoba. Nah, beres masak, aku lanjut beberes mainan anak-anak ini. Jadi masih berantakan banget ya. Tadi kakak mainan di sini, berantakin mainannya. Dan sekarang anaknya lagi diajak keluar sama bapaknya. Jadi aku beres-beres dulu. Setelah itu nanti kalau anaknya udah pulang mau langsung aku suapin terus aku mandiin. Ya beginilah teman-teman rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah. Semangat terus ya buat teman-teman semuanya. Semoga resep pepes tahunya bermanfaat. Terima kasih.